Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan mengenai regresi linear. Di sini saya akan membahas tentang regresi linear berganda 3 variabel. Terdapat data regresi linear berganda 3 variabel. Nah, di sini terdapat nilai akhir kimia yang dilambangkan dengan huruf Y. Nilai kimia ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, nilai ujian, frekuensi membolos, serta nilai kuis. Nilai ujian kita simbolkan dengan X1, frekuensi membolos dengan X2, serta nilai kuis dengan X3. Selain itu, di sini juga terdapat tabel penolong untuk regresi berganda. Ada Y atau nilai akhir kimia, ada X1 yang sudah kita ketahui juga itu nilai ujian, X2 frekuensi membolos, X3 nilai kuis, X1 Y yaitu ini kosong, X2 Y masih kosong, X3 Y, X1 X2 X1 X3 X2 X3 X1 kuadrat X2 kuadrat serta X3 kuadrat masih kosong juga. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari jumlah dari nilai akhir kimia, ujian, frekuensi membolos, serta nilai kuis. Caranya itu sama dengan sum. Kita ambil data yang pertama hingga data yang ke-12, kita enter. Lalu untuk mempermudah, kita tarik ini jumlah ini sampai ujung. Lalu maka nilai ujiannya juga, jumlah nilai ujiannya itu 712, frekuensi membolosnya 43, nilai kuisnya itu 815. Selanjutnya kita akan mencari nilai X1Y. Caranya itu sama dengan X1 dikali Y. Enter. Maka nilai X1Y yang pertama itu 5525. Kita tarik hingga bawah. Lalu juga keluar jumlah dari nilai X1Y yaitu 61.685. Yang kedua kita cari nilai X2Y. X2 dikali nilai Y. Kita enter. Kita tarik sampai bawah. Maka jumlah dari nilai X2Y yaitu 3.581. Selanjutnya kita masuk ke X3Y. Nilai X3 dikali Y. Kita enter. 6.800. Kita tarik. Maka nilai X3Y nya itu 69.580. Kita masuk ke X1 kali X2. X1 dikali X2. Kita enter. Kita tarik sampai bawah. Maka nilai X1 X2 nya itu 2540. Lalu masuk X1 kali X3. X1 dikali X3. Ditarik. Maka jumlah nilai X1 kali X3 nya itu 50.300. Lalu kita masuk ke X2 kali X3. X2 kali X3. Kita enter. Kita sorot sampai bawah. Jumlah nilai X2 X3 nya itu 2825. Selanjutnya kita masuk X1 kuadrat. Nilai X1 yang kita kuadratkan sama dengan pangkat 2. Kita tarik hingga bawah. Maka nilai X1 kuadratnya itu 44.475. Lanjut kita masuk ke X2 kuadrat. X2 pangkat 2. Kita tarik. Maka jumlah nilai X2 kuadratnya itu 195. Dan yang terakhir yaitu X3 kuadrat. X3 kita sorot sampai bawah. Maka jumlah nilai X3 kuadratnya itu 57.975.
ini dikit. Selanjutnya kita masuk ke matriks. Yang pertama kita masuk ke matriks A. Di sini matriks A memiliki rumus di baris yang pertama yaitu N 12 N atau jumlah data, lalu ada sigma X1, ada sigma X2, sigma X3, lalu baris yang kedua yaitu atau kolom yang kedua yaitu sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X1 X3. Lalu kolom yang ketiga yaitu sigma X2, sigma X1 X2, sigma X2 pangkat 2, sigma X2 X3. Lalu yang terakhir sigma X3, sigma X1 X3, sigma X2 X3 serta sigma X3 kuadrat. Lalu cara mencari matriks H, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y dan sigma X3Y. Kita masuk ke matriks A. Di sini jumlah datanya itu 12. Kita buat 12. Lalu sigma X1 yaitu 725, sigma X2 yaitu 43 serta sigma X3 itu 815. Yang kedua itu sigma X1 nya 725, X1 pangkat 2 yaitu 44.000, X1 X2 yaitu 2540, dan yang terakhir itu X1 X3 nya yaitu 50.000. Lalu kita masuk baris yang kolom yang ketiga yaitu X2 43, X1 X2 2500, X2 kuadrat 155 serta X2 kali X3 2000. Dan yang terakhir X3, X1 X3, X2 X3 dan X3 kuadrat. Setelah itu kita masuk ke nilai H, determin matriks H. Caranya itu sama dengan nilai Y, nilai X1Y, nilai X2Y dan nilai X3Y. Lalu kita masuk ke nilai matriks A1. Nilai A matriks A1 kita rubah kolom yang pertama dengan nilai H. Kita masukkan saja sama dengan enter. Kita sorot ke bawah. Setelah itu kolom 2, 3 dan 4 nya masih sama dengan matriks A. Sama dengan untuk mempermudahkan kita tarik ke bawah. Ini juga tarik dan ini juga. Untuk nilai matriks A2 kita rubah baris yang kedua, itu sini kolom yang kedua. Kolom yang pertamanya itu tetap 12, kolom yang kedua kita ambil dari nilai H, dan kolom yang ketiga kita ambil dari biasa yang bawaan dari matriks A, kolom yang keempat bawaan dari matriks A. Kita tarik ini ke bawah, ini juga kita tarik ke bawah, ini juga, dan yang terakhir ini. Selanjutnya kita masuk ke matriks A3. Matriks A3 yang kita rubah itu nilai baris yang ketiga atau kolom yang ketiga. Caranya sama. Ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil. Kita seret ke bawah, ini juga kita seret, ini juga kita seret. Lalu yang terakhir matriks A4.
Kita rubah kolom yang keempat saja. Kolom 1, 2, 3 masih sama. Kita sorot. Untuk merapikan, kita buat rata tengah. Setelah itu kita masuk ke dalam determinan. Rumus dari determinan yaitu M di term. M sama dengan M di term. Kita ambil sini semuanya. Kita enter. Kecil tabelnya. Itu yang kedua sama. Yang ketiga juga sama. Dan yang terakhir, yang ketiga juga sama. Dan yang terakhir juga sama. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke mencari nilai B. Yang pertama B1, rumusnya itu determinan A1 dibagi dengan determinan A. Lalu B2 itu determinan B2 maksudnya determinan A2 dibagi dengan A. Lalu determinan B3, caranya determinan A3 dibagi determinan A. Dan yang terakhir B4, determinan A4 dibagi det A. Setelah itu kita masukin ke nilai regresi berganda yang berumus Y sama dengan B1 ditambah B2X2. Maksudnya B2X1 ditambah B3X2 dan ditambah B4X3. Kita masukin nilai B1 nya yaitu 26.000 ditambah B2 nya yaitu dikali X1 ditambah B3 tambah B3 X2 lalu ditambah B4 dikali X3. Setelah itu kita masukin ke contoh soalnya. Misalkan data selanjutnya memiliki X1 70, X2 nya 2, X3 nya 80. Lalu kita disuruh mencari nilai Y. Caranya sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah
B4 dikali X3. Rumusnya saya ulangi, Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 dan ditambah B4 dikali X3. Kita enter. Maka nilai selanjutnya yang akan muncul di data yang ke-13 yaitu 92,743. Setelah ini kita masuk ke Excel Start. Kita pilih modeling data, kita pilih linear regression. Ini kuantitatif. Nah, dari nilai Y kita sorot nilai Y. Nilai ini dari kita ulangi. Dan nilai ini dari nilai X1 hingga X3. Saya sering sedikit. Di sini kita oke kan? Continue. Maka kita masuk ke sheet yang kedua. Kita cari nilai var. Kita copy nilai var 1. Kita letak di bawah nilai Y yang kita cari tadi. Jadi nilai Y yang kita cari tadi sama dengan nilai var jika kita cari dengan secara langsung atau cara mudah. Nilai B1 nya itu 26,6077 ditambah 0,977 ditambah 0,280124 dan ditambah minus 3,572819. Mungkin pada video kali ini hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.